Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 21 Februari 2022, dalam masa biasa yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami mengimani sabdamu. Semoga kami mengalami bahwa Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan pikiran kami kepadamu di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia yang kita tempati ini menggoda kita untuk mengejar segala kenyamanan, kenikmatan, dan kekuasaan dengan segala cara. Tidak mengherankan
jika perang caci maki dan tipu muslihat tampak dalam setiap upaya mengejar kekuasaan. Bahkan tidak jarang demi mengejar kekuasaan itu, orang rela mengorbankan sesamanya. Manusia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengumpulkan harta. Persaingan adalah hal yang tak terhindarkan. Di dalamnya akan selalu ada pihak yang diserang dan disingkirkan. Dalam dunia yang demikian, kepalsuan merupakan keniscayaan. Kasih dan kebebasan selalu tampak tak murni. Pertanyaannya adalah, mampukah kita bertahan dan beriman dalam dunia yang demikian? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pilihan mengikuti Tuhan merupakan sesuatu yang selalu penuh risiko. Setiap orang harus berani menghadapi tantangan, juga bila itu artinya ditentang. Kasih dan kebebasan perlu selalu dimurnikan. Maka melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, Yesus menekankan pentingnya memiliki semangat rendah hati dalam hidup. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya, kata Yesus. Semangat rendah hati merupakan barang langka di zaman ini. Semua orang tampaknya ingin populer, dikenal, dihormati, disanjung, dan lain-lain. Kecenderungan seperti ini memperlihatkan godaan untuk memuliakan diri sendiri dan bukan memuliakan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap rendah hati dalam menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus itu lalu digambarkan oleh Yesus dengan mengambil seorang anak kecil dan diletakkan di tengah-tengah para murid yang sedang mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Maka melalui contoh teladan hidup seorang anak kecil itu, kita diajar agar kita sungguh-sungguh menjalankan kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Sebagaimana Yesus itu datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan menjadi seorang pelayan berarti rela menjadi seorang hamba. Maka menjadi murid Yesus berarti dipanggil juga menjadi seorang hamba. Seorang hamba hanya tergantung kepada Tuhan yang mempekerjakan dia. Siapakah Tuhan yang telah memperkerjakan kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus itu sendiri, kepala gereja. Maka berbahagialah kita, karena kita yang sebenarnya merupakan orang-orang yang tidak layak, yang kotor, berbau busuk dengan dosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena cintanya kepada kita, maka Ia memanggil dan memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya. Maka kesadaran bahwa kita ini hanyalah seorang hamba tidak boleh membawa kita kepada kesombongan dan seakan-akan kita berlagak seperti seorang tuan, melebihi Tuhan yang telah mempekerjakan kita.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Karena itu, sebagai hamba-hamba yang dalam segala keterbatasan tapi mau dipakai oleh Tuhan, hendaklah kita selalu berkata, kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang patut dikerjakan oleh seorang hamba. Maka mari kita berlangkah terus bersama sebagai hamba-hamba Yesus yang telah dipanggil untuk menjadi muridnya, untuk melayani di berbagai bidang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mari kita menjalankan tugas panggilan kita sebagai seorang hamba dengan melayani dengan sungguh dan tulus, dengan rendah hati, tanpa ingin untuk pamer diri. Semoga dengan demikian Tuhan yang kita abdi akan semakin dikenal. Kenapa? Karena kita memberikan kesaksian tentang bagaimana hidup sebagai seorang hamba, seorang murid yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.